Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali dengan Pak Har. Kali ini kita belajar melalui video dikarenakan ada virus COVID-19 yang sampai sekarang belum selesai, sehingga kita belajar lewat video. Namun anak-anak tidak mengurangi niat kita untuk belajar lebih baik lagi. Sebelumnya anak-anak, Pak Har minta maaf belum bisa bertemu dengan kalian, namun lewat video ini kita belajar bersama dan nantinya anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat. Nanti kita akan belajar 3 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama, kita nanti akan mengenal tentang keberagaman fisik dan keberagaman kegemaran. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam bahasa Indonesia. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti pembelajaran video kali ini. Ikuti dengan semangat, tetap bisa belajar. Anak-anak, kali ini di pembelajaran tema 8, subtema 1, PB 4, kita nanti akan belajar tentang keragaman fisik dan keragaman kegemaran, yaitu di mata pelajaran PKN. Kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi di IPS, kemudian di tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi, yaitu bahasa Indonesia. Keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Yang pertama, tentang keragaman fisik. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, semua manusia harus hidup rukun. Tahukah kamu apa maksud hidup rukun itu? Mengapa kita harus hidup rukun? Untuk menciptakan suatu kerukunan dalam keluarga, kamu harus memahami keragaman dalam keluargamu. Keragaman sama artinya dengan kemajemukan. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, misalkan ciri fisik, perbedaan suku bangsa, perbedaan individu, kegemaran, serta perbedaan kebiasaan. Yang pertama, kita keragaman fisik. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Contohnya, ayah berambut ika, ibu berambut lurus, adik berambut lurus, sedangkan kakak berambut ikal. Bahkan bukan hanya rambut, hidung juga berbeda, warna kulit juga berbeda, bahkan golongan darah pun bisa berbeda. Inilah keragaman dalam bentuk fisik. Yang kedua, keragaman hobi atau kegemaran. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran ataukah hobi yang berbeda-beda. Misalkan ayah senang memancing, ibu senang memasak, kakak senang bermain sepak bola, dan adik suka berkebun. Nah, ini adalah perbedaan tentang keragaman. Nah, untuk itu anak-anak, hargailah setiap perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan sama dengan menghormati orang lain. Bila kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Ingatlah bahwa keragaman adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri adanya keragaman dan perbedaan. Yang ketiga, menyikapi keragaman di lingkungan keluarga. Anak-anak, perbedaan di keluarga jelas pasti ada, walaupun itu walanya sedikit. Untuk itu, kita menyikapi perbedaan keluarga dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pandangan atau perbedaan ciri fisik, perbedaan suku, bangsa, perbedaan hobi atau kesukaan, serta perbedaan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tidak dijadikan suatu alasan untuk saling membenci. Justru yang dengan adanya perbedaan itu, kita harus bisa saling bekerja sama dan menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua, kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan ke dalam diri setiap anggota keluarga. Tentunya kita harus menyadari bahwa manusia hidup itu adalah manusia sosial yang butuh bantuan oleh orang lain. Dengan begitu mereka menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Perbedaan adalah suatu hal yang perlu disyukuri. Dengan melalui perbedaan-perbedaan itulah kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan hal yang terpenting bagi kita semua dalam menyikapi keragaman di dalam lingkungan.
Keluarga adalah adanya kemauan untuk memahami, menghargai, mengakui, dan menerima keragaman yang ada. Dengan begitu anak-anak, kita bisa menjalin hidup rukun dalam keluarga. Baik anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang materi IPS, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan hayati saja, tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya. Misal, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan yang dahulu tidak ada, sekarang telah banyak yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Hal ini selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Untuk itu, kebutuhannya yang sangat beragam tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Contoh kegiatan produksi yaitu pabrik tekstil yang mengolah serat kain menjadi bahan mentah menjadi kain. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Jenis-jenis kegiatan produksi dikelompokkan berdasarkan bidang usaha pengelolaan sumber daya. Jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contoh kegiatan ekstraktif yaitu penambangan, mengambil hasil tambang secara langsung di alam, seperti mengambil batu bara, mengambil emas, timah, dan sebagainya, langsung dari sumber daya alamnya. Kemudian nelayan yang mengambil ikan di laut atau di sungai, yaitu secara langsung mengambil di sana, itu disebut dengan bidang usaha ekstraktif. Yang kedua ada bidang usaha agraris, adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Contohnya petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah ataukah kebun. Selanjutnya di bidang usaha industri adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya industri pengolahan kapas menjadi benang, industri otomotif, dan kerajinan. Bidang usaha perdagangan adalah kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Sebenarnya kegiatan niaga pun termasuk kegiatan produksi. Contoh usaha produksi di bidang perdagangan, antara lain toko kelontong, agen koran, dan toko swalayan. Yang kelima, bidang usaha jasa adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan, misalnya bank, pos, agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan bengkel. Berikutnya yang kedua, anak-anak ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Pedagang besar disebut juga dengan grosir. Pedagang besar yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari pabrik atau produsen dan menjualnya kepada pedagang kecil. Contohnya grosir, eksportir, dan importir. Apa itu eksportir? Eksportir adalah pedagang yang menjual barang ke luar negeri. Sedangkan importir adalah pedagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Selanjutnya pedagang kecil atau retail. Pedagang kecil yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Contohnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung, kios, dan minimarket. Yang berikutnya adalah perantara, yaitu distributor yang dipertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualbelikan. Contohnya agen komisioner dan maklar. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen.
Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, ada distribusi langsung. Adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga menyalurkan barang secara langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Ada distribusi semi langsung, adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konverter. Konverter itu pihak kedua untuk menyalurkan barang anak-anak. Selanjutnya ada distribusi tidak langsung, adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, maklar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Kegiatan konsumsi. Yang ketiga dan yang terakhir ini anak-anak, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan negara. Yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga. Contohnya kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan, pakaian, rumah, listrik, ataupun telepon. Yang kedua, kegiatan konsumsi perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, kegiatan konsumsi negara. Kegiatan konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Kegiatan konsumsi sangat penting demi kelangsungan hidup manusia, kan tetapi bukan berarti sikap boros dapat dibenarkan. Kita harus selalu mempertimbangkan besarnya pendapatan dan harus selektif dalam melakukan konsumsi. Kita harus mendahulukan kebutuhan yang paling penting. Oleh karena itu, sebaiknya setiap orang membuat skala prioritas kebutuhan yang disesuaikan dengan pendapatnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan. Berikutnya anak-anak kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin Pak Her telah menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam cerita dan jenis-jenis cerita. Nah, sekarang kita belajar tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Yang pertama, tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, bahkan sebagai pelaku kejadian maupun dikenal kejadian. Jadi anak-anak tokoh utama ini adalah tokoh yang paling sering muncul. Ya, kemudian dia menjadi satu aktor utama di dalamnya. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai tokoh utama. Yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan berbeda dengan tokoh utama. Tokoh tambahan dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Kehadiran tokoh tambahan akan muncul hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama secara langsung ataupun tidak langsung dan hanya tampil menjadi latar belakang saja. Jadi sangat berbeda anak-anak tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dia sering muncul, tokoh tambahan dia jarang muncul. Dia hanya sebagai tambahan saja. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Her, semoga bermanfaat. Anak-anak, bagaimana belajar kali ini? Menyenangkan bukan? Meskipun lewat video, tapi kita tetap semangat belajar. Nah, nanti setelah ini, Bapak akan kirimkan soal-soal untuk mengasah otak anak untuk bisa belajar. Dan sampai ketemu besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.